Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab ke 3382. Yi Chen berkata, maksudnya adalah apa yang keduanya lakukan sebelum kejadian. Yi Chen berhenti lalu berkata lagi, mungkin 10 detik sebelumnya kamu lewat jalan raya, pengemudi tercengang melihat kecantikanmu sehingga menyebabkan kecelakaan. Mungkin 10 menit yang lalu kamu dan orang satunya menunggu mobil, lalu pengemudi memilih berhenti di depanmu karena melihat kecantikanmu. Setelah kamu naik mobil, dia mengemudikan mobil ke sekitar tempat kejadian sehingga terjadi kecelakaan. Mungkin 10 jam sebelumnya kamu memposting sebuah video pendek di sebuah platform. Teman pejalan kaki ini melihatnya lalu mengirimkan video ini padanya. Dia merasa kamu sangat cantik setelah melihatnya, jadi selalu mengingatnya, bahkan masih memikirkan video itu saat menyeberang sehingga tidak fokus dan tertabrak. Setelah itu Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, ini adalah takdir yang kamu maksud, tapi mungkin kenyataan lebih rumit dari ini. Misalnya, jika aku tidak menerima uang dari keluarga Yi waktu itu, maka aku tidak mungkin mampu membeli BMW untuk istriku. Jika aku tidak membeli mobil itu, ayah mertuaku tidak akan mengambil mobil itu. Jika tidak mengambil mobil itu, maka tidak akan membiarkanku menjadi sopirnya dan memintaku membawanya pergi melihat vas antik yang mahal. Saat mengatakan ini, Yi Chen menggelengkan kepala sambil tersenyum. Tentu saja dia tidak mengatakan kalau waktu itu dia menemukan kitab 9 misteri di aula Jin Jiking. Kemudian dia berkata, jika tidak ada semua ini, kamu dan aku tidak mungkin akan bertemu selama hidup ini, apalagi bisa duduk bersama seperti sekarang. Baginya takdir sangat ajaib. Semua ini berhubungan satu sama lain. Tidak ada yang tahu keputusan yang dilakukan akan berdampak seperti apa ke depannya. Tentu saja Helena tidak mengerti apa yang dikatakan Yi Chen. Dia berkata dengan bingung, Tuan Yi, aku tidak mengerti. Kenapa kamu menghubungkan takdirmu sendiri dengan BMW bahkan pas bunga di toko antik? Yi Chen tersenyum. Kamu hanya perlu tahu, jika tidak ada BMW dan tidak ada pas bunga antik itu, kita tidak mungkin akan bertemu. Helena heran dan melihat Yi Chen dengan malu serta memberanikan diri bertanya, Tuan Yi, tiga perumpamaanmu itu tadi semuanya sepertinya berkaitan dengan penampilan wajahku yang memicu kecelakaan mobil. Apakah Anda benar-benar merasa aku sangat cantik? Yi Chen berkata tanpa banyak pikir, memang cantik. Tidak peduli dari konsep kecantikan orang barat atau orang timur, kamu bisa disebut sangat cantik. Helena memiringkan tubuhnya dan melihat Yi Chen dari jarak dekat. Matanya berbinar dan bertanya, Tuan Yi, jika Anda benar-benar merasa aku sangat cantik, apakah Anda bersedia menciumku? Yi Chen tercengang dan pertanyaan tiba-tiba Helena. Dia tidak mengerti dirinya berbicara takdir dengan tulus bersama Helena, tapi Helena malah mengajukan permintaan konyol ini. Dia bertanya tanpa sadar, apakah ini ada hubungannya dengan topik pembicaraan kita? Helena tersenyum, lalu memiringkan tubuh ke depan dan mencium bibir Yi Chen dengan bibir merahnya. Setelah itu Helena menggigit bibir bawahnya dan berkata dengan malu, jika tidak ada mobil BMW dan pas bunga antik itu, kita tidak mungkin akan bertemu dan aku tidak akan kamu selamatkan dan tidak mungkin akan jatuh cinta kepadamu dalam waktu singkat ini. Juga tidak akan menciummu seperti tadi. Lalu ciuman pertamaku tidak akan diberikan padamu. Jadi Tuan Yi benar.
Takdir sungguh ajaib, aku sudah mengerti. Ye Chen langsung tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka Helena menjebak dirinya dengan kata-katanya sendiri. Dia tidak berani mengingat ciuman tadi sehingga menggelengkan kepala tanpa daya. Meski perbuatanmu kurang pantas, tapi harus diakui kalau semua logika itu benar. Helena mengalihkan tatapannya dan tersenyum malu. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada mobil BMW itu. Jika bukan karena mobil itu, mungkin aku tidak akan bertemu dengan orang yang aku cintai seumur hidup ini. Ye Chen berkata tanpa daya, aku sudah menikah. Helena mengangguk, aku tahu. Jadi, Ye Chen berkata, kamu tidak perlu menghabiskan waktumu. Kita baru kenal beberapa hari. Kamu seharusnya berterima kasih karena pertolonganku, bukan menyukaiku. Salah. Helena berkata dengan yakin, aku paham diriku sendiri. Aku tahu kalau aku benar-benar mencintaimu, bukan karena berterima kasih kepadamu. Ye Chen tersenyum datar. Perasaan cinta tidak tumbuh dalam waktu singkat. Mungkin setelah beberapa hari ke depan kamu akan sadar kalau dirimu hanya bertindak gegabah saja. Tidak, Helena menyangkalnya. Orang yang tidak disukai tidak akan disukai meski bersama untuk waktu yang lama. Tapi kalau orang yang disukai mungkin hanya perlu sekali bertemu. Anda menyindir Olivia dengan kisah Romeo dan Juliet. Tapi Anda seharusnya tahu kalau mereka jatuh cinta pada pandangan pertama. Keduanya saling mencintai. Menikah lalu Romeo melarikan diri, sedangkan Juliet pura-pura mati. Lalu keduanya mati demi cinta dan total hanya membutuhkan waktu 5 hari. Setelah itu dia melihat Ye Chen dan wajahnya memerah. Jika kita sama seperti Romeo dan Juliet, maka kita sudah bertemu 3 hari dan sekarang seharusnya sudah menikah. Ye Chen berdehem dengan canggung. Itu hanya drama, bukan kenyataan. Helena bersikeras. Drama itu bisa bertahan selama ratusan tahun. Ini membuktikan kalau keberadaannya lebih tinggi dari kehidupan. Jika tidak, bagaimana orang bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang berharga? Helena menambahkan, juga ada film Titanic. Kapal itu berangkat dari Inggris pada tanggal 10 April dan menabrak gunung es pada tanggal 14 April. Hanya dalam 5 hari yang singkat, Jack dan Rose berkenalan dan jatuh cinta sampai takdir memisahkan mereka. Jika kita sama seperti mereka, kita seharusnya melakukan hubungan mesra pertama kita di dalam mobil. Ye Chen tidak menyangka kalau Helena tiba-tiba begitu agresif membantah kata-katanya. Dia hanya bisa mengalihkan topik pembicaraan. Lihatlah, Romeo dan Juliet hanya bersama 5 hari. Titanic juga 5 hari. Seharusnya ini adalah cara kerja penulis orang barat. Tidak bisa dianggap serius. Helena melihat Ye Chen dan berkata dengan sangat yakin, aku tidak tahu kedua hal ini benar atau tidak, tapi aku tahu kalau aku mencintaimu dalam waktu sesingkat ini. Kemudian Helena bertanya kepada Ye Chen, Tuan Yi, kemarin di Gunung Yeling ada begitu banyak penggemarmu yang datang membantumu tanpa memikirkan bahaya. Apakah mereka jatuh cinta kepadamu setelah waktu yang lama? Apakah mereka bukan sepertiku yang jatuh cinta padamu dalam waktu singkat? Ye Chen tidak bisa menjawabnya. Di antara para penggemarnya selain Gu Qiuyi yang mengenalnya sejak kecil, orang lain yang mengenalnya paling lama adalah Song Wanting, tapi hanya setahun saja. Sebenarnya dia tidak lama mengenal itu Nanako, Sujiyu, dan Suroli. Helena berkata penuh perasaan saat melihat Ye Chen terdiam. Tuan Yi, aku tiba-tiba ingin mundur, bukan takut menjadi ratu, tapi aku takut setelah menjadi ratu aku tidak punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Daripada seperti itu, aku bersedia tidak menjadi ratu dan bersedia membawa ibuku tinggal di Tiongkok sehingga lebih dekat dengan dirimu. Ye Chen menenangkan dirinya melihat Helena dan berkata serius, manusia punya banyak tujuan dalam hidup ini. Cinta hanya salah satu di antaranya. Kamu seharusnya menaruh lebih banyak perhatian. Ada kerajaan Eropa Utara. Tujuan terbesarku saat ini bukan menemani istriku, tapi melanjutkan niat ayahku untuk membesarkan keluarga Yi. Ye Chen bertanya padanya, jika aku tidak salah,
Saat ayahmu masih hidup, dia juga sangat berharap kamu bisa menjadi penerus, bukan? Kata-kata Yi Chen langsung mematahkan pertahanan Helena dan air matanya segera mengalir. Dia teringat ayahnya yang kurang beruntung. Demi membuat dirinya bisa menjadi penerus dan menjadi salah satu anggota keluarga kerajaan, dia menyembunyikan penyakit bawaannya selama 20 tahun. Bagi ayahnya, hidupnya sudah sangat puas kalau dirinya bisa menjadi ratu. Dan saat ini hanya tersisa 3 hari untuk mencapai semua itu. Saat memikirkan ini, dia akhirnya paham. Yi Chen yang ada di depannya tidak menempatkan hubungan percintaan di urutan pertama. Rasa bersalah dan putus asa membuat air mata Helena tidak terbendung. Dia melihat Yi Chen mengangguk sambil menangis. Tuan Yi, aku sudah paham. Kamu jangan khawatir. Aku pasti akan sama sepertimu untuk meneruskan keinginan ayah dan membuat kerajaan menjadi besar. Yi Chen mengangguk dan berkata, Helena, kamu bilang aku ada begitu banyak penggemar tadi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang sama sepertiku. Hanya kamu dan aku orang yang sejenis. Ekspresi Yi Chen terlihat serius. Kita pernah berada di dalam kemegahan keluarga besar tapi mengalami banyak penderitaan yang tidak dialami orang biasa. Kita diberkati orang tua kita tapi melihat mereka meninggal penuh dendam. Saat ini kita membawa bendera yang ditinggalkan ayah kita dan bersiap menuju tempat yang tidak berhasil digapai ayah kita. Yi Chen berhenti sejenak lalu melihat Helena. Perbedaan kita adalah aku sudah melakukan persiapan untuk menyerang. Tidak peduli siapapun yang menghadang di depanku, berapa jumlahnya, aku tetap akan membawa bendera yang ditinggalkan ayahku untuk tetap maju ke depan. Sedangkan kamu sepertinya masih ragu untuk menyerang. Helena melihat semangat Yi Chen sehingga semangatnya ikut berkobar. Dia menyeka air mata dan berkata kencang kepada Yi Chen, Tuan Yi, aku sudah memutuskan. Aku ingin sama sepertimu untuk membawa bendera ayahku, maju terus dan pantang menyerah. Yi Chen mengangguk sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Helena, kita teman seperjuangan sekarang. Helena menjabat tangan Yi Chen tanpa sadar, wajahnya memerah dan bertanya, teman seperjuangan, bagaimana dengan masalah aku menyukaimu? Masalah menyukaiku? Yi Chen tertegun lalu berkata, lupakan dulu masalah itu untuk sementara waktu. Masih ada waktu setelah kamu menjadi ratu. Helena bertanya, Tuan Yi, apakah menyukaimu dan posisi ratu ada hubungannya? Yi Chen mengangguk, tentu ada hubungannya. Aku tidak suka orang lemah. Para penggemar yang kamu ungkit tadi semuanya adalah pemimpin keluarga dan punya koneksi sehingga bisa melakukan banyak kerja sama. Helena langsung paham maksud Yi Chen dan berpikir dalam hati, Tuan Yi begitu kuat dan baru menjadi pemimpin keluarga Yi. Jika aku tidak duduk di posisi ratu, mungkin menjadi temannya saja tidak layak. Setelah memikirkan ini, Helena berkata dengan tegas, Tuan Yi, jangan khawatir. Aku pasti akan duduk di posisi ratu dan meningkatkan kekuatan kerajaan. Yi Chen berteman sebenarnya tidak mementingkan kekuatannya, bahkan banyak teman yang mengandalkan pertolongannya. Dia berkata seperti itu untuk mengesampingkan pernyataan cinta Helena kepadanya. Di sisi lain, dia berharap Helena bisa penuh semangat membangun kerajaan Eropa Utara. Dirinya sama sekali tidak perlu memikirkan masalah percintaan. Setidaknya tidak perlu khawatir untuk saat ini. Jadi Yi Chen mengangguk puas. Di seluruh Eropa ada 10 negara yang mempunyai kerajaan. Selain kerajaan Inggris, keberadaan kerajaan lainnya tidak kuat, terutama daerah di luar Eropa. Jika kamu bisa membuat kerajaan Eropa Utara seperti kerajaan Inggris, maka dampaknya akan sangat baik bagi kerajaan Eropa Utara. Helena menghela napas. Kerajaan negara lainnya tidak bisa dibandingkan dengan kerajaan Inggris. Reputasi Ratu Inggris sangat baik dan terkenal di seluruh dunia. Negara Inggris sangat kuat dan dikenal sebagai negara yang mataharinya tidak terbenam. Pernikahan pangeran mereka masuk berita utama di seluruh dunia. Kerajaan Eropa Utara jauh dibandingkan dengan mereka. Yi Chen tersenyum. Inggris memang sangat kuat, tapi banyak berita negatif selama bertahun-tahun terakhir dan kecintaan warga ikut menurun. Jika kamu berusaha menggantikan mereka, setidaknya akan menjadi kerajaan kedua setelah kerajaan Inggris. Helena mengangguk. Aku akan berusaha sekuat tenaga.
Yi Chen berkata lagi, setelah aku pulang aku akan berusaha membuat keluarga Yi bekerja sama dengan Eropa Utara dalam berbagai bidang, terutama bidang mata pencaharian dasar yang lebih diperhatikan publik. Dengan begitu bisa dianggap membantu menarik investasi untuk Eropa Utara. Helena buru-buru bertanya, Tuan Yi, jika kerajaan bekerja sama dengan keluarga Yi, bukankah kita ada kesempatan bertemu lagi? Yi Chen mengangguk. Tentu saja. Helena berkata dengan khawatir, setelah dinobatkan, takutnya aku tidak bisa sembarangan ke Tiongkok. Yi Chen tersenyum. Jika kerjasama berjalan lancar dan ada waktu luang, aku mungkin akan datang ke sini. Yi Chen tidak berjanji pasti akan datang, tapi Helena tetap mengangguk dan berkata penuh semangat, baguslah kalau begitu. Yi Chen, setelah itu dia menghela napas. Aku tiba-tiba merasa sangat gembira. Aku sudah lama tidak merasa sesenang ini. 3 hari lagi Helena akan menjadi Ratu Eropa Utara. Pada saat itu dia tidak bisa pergi ke Tiongkok dengan status pribadi dan tidak mungkin pergi mencari Yi Chen. Satu-satunya kemungkinan adalah Yi Chen datang menemuinya. Pada waktu itu Yi Chen masih bisa seperti saat ini, datang mengunjunginya dengan status tamu kerajaan. Tapi awalnya Helena berpikir Yi Chen tidak akan datang ke Eropa Utara lagi. Tapi sekarang Yi Chen mengatakan mungkin dia akan datang sehingga dirinya sangat senang. Saat ini konvoi mobil dengan cepat melaju ke bandara, datang ke hanggar pesawat tempat di mana pesawat Concorde diparkir. Ketika konvoi mobil berhenti di samping pesawat, Yi Chen berkata kepada Helena, "Sudahlah, antar sampai di sini saja, aku pergi dulu." Helena berkata dengan enggan, "Tuan Yi, biarkan aku turun dari mobil dan mengantar Anda." Yi Chen menggelengkan kepalanya berkata dengan serius, "Tidak perlu turun dari mobil. Bagaimanapun ini adalah tempat umum. Kamu akan segera menjadi ratu. Jika sampai kamu melihat orang lain di sini, akhirnya akan jadi sulit untuk dijelaskan." Helena ragu-ragu sejenak, akhirnya mengangguk berkata dengan suara tercekat, "Tuan Yi, jaga diri Anda baik-baik." Yi Chen tersenyum sedikit berkata, "Kamu juga sama, kamu punya nomor teleponku. Jika butuh bantuan, langsung hubungi aku." Helena berkata dengan mata merah, "Aku tahu, Tuan Yi, terima kasih." "Sama-sama." Yi Chen mengangguk sambil tersenyum, membuka pintu mobil dan melangkah ke pesawat Concorde. Setelah naik pesawat, dia duduk di kursi sofa yang luas di kabin. Melalui jendela pesawat dia bisa melihat Helena masih duduk di dalam mobil, mengangkat kepalanya untuk menatap dirinya. Saat ini mata Helena penuh dengan air mata, beberapa kali tidak bisa menahan untuk menangis. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Yi Chen juga sedang menatapnya, dia bersikeras menahan diri untuk tidak menangis. Diam-diam menyeka air mata melambai pada Yi Chen sambil tersenyum. Yi Chen juga sedikit mengangguk padanya, dalam hati merasa agak simpati kepada Helena. Jika bukan karena dilahirkan di keluarga kerajaan, Helena mungkin seumur hidup tidak perlu mengalami kesulitan dan rasa pahit sebelumnya. Namun Yi Chen juga sangat jelas dalam hatinya bahwa jika ingin memakai mahkota harus menanggung beban berat. Jadi dalam hati dia hanya bisa mendoakan Helena untuk mengambil kesempatan emas ini menjadi ratu yang luar biasa. Saat ini pramugari kru keluarga Yi datang berdiri di samping Yi Chen dan berkata dengan hormat, "Tuan muda, sudah siap lepas landas. Menurut Anda apakah kita bisa berangkat sekarang?" Yi Chen mengangguk dan berkata, "Berangkat." "Baik Tuan muda." Pramugari itu membungkuk kehormat lalu kembali ke kabin dan menyampaikan keputusan Yi Chen kepada kedua pilot. Setelah itu mesin pesawat pun menyala. Pada saat ini traktor menyeret roda dan pesawat dan perlahan menarik pesawat keluar dari hanggar. Mata Helena mengikuti pesawat sampai keluar dari hanggar garis pandangannya dan menuju landasan. Saat ini air mata Helena akhirnya tidak bisa dibendung lagi. Kepergian Yi Chen meninggalkan posisi Ratu Eropa Utara padanya, tapi di dalam hatinya malah demi Yi Chen dia ingin melepaskan posisi Ratu Eropa Utara ini. Sangat disayangkan bahwa melepaskan tahta tidak setara dengan mendapatkan Yi Chen. Memikirkan hal ini, dia meminta pengemudi untuk mengemudikan mobil keluar dari hanggar. Kemudian di sepanjang jalan di tepi bandara terus mengemudikan mobil ke ujung landasan. Pada saat ini pesawat Concorde yang dikendarai Yi Chen lepas landas dari ujung landasan dan terbang ke arah timur. Yi Chen yang berada di dalam pesawat tidak tahu bahwa Helena berada di bawah, sedang mengawasi pesawatnya dari ujung landasan. Ketika dia akan beristirahat sejenak, dia menerima telepon dari itu Nanako dan berkata,
Yi Chen Kun, 3 miliar euro telah disetorkan ke akun kita satu demi satu. Yi Chen bertanya kepadanya, tahu siapa saja yang menyetor? Itu aku berkata, dana itu ditransfer dari banyak rekening dari luar negeri, setidaknya ada puluhan ribu orang. Aku paham. Yi Chen tersenyum dan berkata, diperkirakan akan ada tambahan 2 miliar euro lagi besok. Kemudian aku akan memasukkan 100 juta euro yang dikurskan ke USD ke dalam akunmu, sekalian investasikan ke dalam Ito and Su Expedition. Ketika Yi Chen sedang dalam perjalanan kembali ke Tiongkok, di tengah pemandangan malam Eropa Utara, anggota dari keturunan luar keluarga Yi yang sebelumnya menghilang saat masa kritis, satu demi satu dengan hati gelisah kembali secara bergiliran ke Yanjing, menghadap arah matahari terbit menuju ke Gunung Yeling, siap untuk mengaku kesalahan pada Wanlonghol, karena Wanlonghol mengumumkan kepada publik bahwa mereka telah memperoleh daftar nama dari upacara leluhur keluarga Yi dan mengharuskan semua orang di daftar itu untuk kembali. Anggota kolateral keluarga Yi hanya bisa dengan putus asa kembali ke Yanjing. Sebelumnya, ketika mereka melarikan diri dalam satu malam, mereka tidak menyangka akan ada masalah pada malam itu juga, karena menurut mereka hanya anggota luar keluarga Yi dan tidak seharusnya dilibatkan dalam kebencian antara Wanlonghol dan keluarga Yi. Namun di mata Yi Chen, anggota keluarga luar ini semuanya bergantung pada sumber daya keluarga Yi untuk bertahan hidup dan berkembang. Beberapa bahkan sudah menikmati hasil dari keluarga Yi selama puluhan tahun. Pada saat krisis ini, orang-orang ini tidak hanya tidak memiliki rasa keberatan sedikit pun, bahkan sedikit empati pun tidak ada, lebih buruk daripada orang asing. Karena mereka kejam dan tidak berperasaan terlebih dahulu, maka jangan salahkan dirinya kelak akan berlaku kejam. Saat ini para anggota kolateral keluarga Yi satu demi satu wajah mereka begitu tertekan, seperti orang yang sedang berkabung. Mereka masih tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Bagaimanapun, reputasi Wanlonghol begitu besar. Tidak ada yang berani menyinggung organisasi tentara bayaran kelas atas seperti itu. Begitulah langit pajar, banyak anggota kolateral keluarga Yi sudah bergegas kembali ke kaki Gunung Yeling. Namun saat ini di bawah kaki Gunung Yeling tidak ada orang dari Wanlonghol yang bertugas di sana, karena saat ini semua prajurit Wanlonghol masih berada di atas Gunung Yeling, berlutut di depan makam leluhur keluarga Yi dan bertobat. Saat ini di bawah kaki Gunung Yeling ada Tang Sihai dan rekan seperjuangan lamanya, mantan tim Yi Changying. Banyak anggota kolateral keluarga Yi tiba di Gunung Yeling melihat Tang Sihai. Salah seorang segera melangkah maju dan bertanya, "Asisten Tang, di mana orang-orang dari Wanlonghol? Apakah menginginkan kami untuk naik ke atas?" Tang Sihai tampak kesal, berkata dengan nada tegas dan dingin, "Wan Pojun, bos dari Wanlonghol, telah memerintahkan. Setelah kalian kembali semuanya harus berlutut dan menunggu di kaki gunung." Pria itu buru-buru bertanya, "Asisten Tang, sebenarnya apa maksud Wanlonghol menginginkan kami kembali?" Tang Sihai berkata tanpa ekspresi, "Aku tidak tahu. Maksud dari bos Wanlonghol adalah menyuruh kalian untuk berlutut lebih dahulu. Selanjutnya apa yang akan dilakukan tunggu dia datang, kalian akan tahu." Salah satu dari mereka berkata dengan sangat tertekan, "Asisten Tang, kenapa Wanlonghol bersikeras menginginkan kami kembali?" Saat itu Yi Changying yang memiliki dendam terhadap mereka, dan itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami tidak memiliki dendam apapun dengan mereka. Kenapa mereka bahkan tidak ingin melepaskan kami? Apakah karena marga kami adalah Yi? Tang Sihai berkata dengan jijik, "Yi Tian Xiao, apakah kamu sedang ingin menyingkirkan hubunganmu dengan keluarga Yi saat ini? Bulan lalu ketika kamu datang untuk memohon pada Tuan agar memberimu bisnis baru, kamu terus-terusan mengatakan bahwa kamu akan mengikuti Tuan seumur hidup, bahkan akan berbagi beban kesusahan dan memecahkan masalah untuk Tuan sepanjang hidupmu. Kenapa sekarang malah mengatakan tidak ada hubungannya dengan keluarga Yi?" Perwakilan dari anggota luar keluarga Yi yang bernama Yi Tian Xiao ini berkata dengan sangat tidak puas, "Tang Sihai,
Kamu seorang budak keluarga Yi. Buat apa berpura-pura di depanku? Aku tahu kamu hanya ingin mengejekku karena aku mengkhianati keluarga Yi. Aku sudah mengkhianati keluarga Yi, lalu bagaimana denganmu? Kamu sekarang berdiri di kaki Gunung Yeling, mewakili Wan Longhol untuk mengirimkan pesan pada kami. Kenapa? Kamu juga mengkhianati keluarga Yi menjadi budak Wan Longhol. Tang Sihai mencibir. Aku jadi budak siapa? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tetapi yang paling penting adalah kamu harus mendengarkan apa yang aku katakan sekarang. Jika dalam 3 detik kamu tidak berlutut dengan baik, maka aku akan membiarkan seseorang untuk mematahkan kaki sialanmu. Yi Tianxiao memaki dengan emosi. Brengsek, Tang Sihai, sedang berakting apa kamu sekarang? Di sini di antara kami, kamu adalah yang paling tidak berbudi. Saat itu Yi Changying memperlakukanmu sangat baik, akhirnya kamu malah berbuat sebaliknya. Malah berbalik arah menjadi anjing Wan Longhol. Sekarang Yi Changying dimakamkan di atas Gunung Yeling. Apa kamu tidak takut dia akan tahu? Tang Sihai berteriak dengan marah. Segera tampar mulutnya. Begitu kata-kata itu diperintahkan, mantan anak buah Yi Changying itu bergegas maju menangkap Yi Tianxiao, menampar wajahnya ke kiri dan ke kanan. Yi Tianxiao sangat marah dan memaki dengan emosi. Kalian, budak seperti kalian, berani memukulku? Tang Sihai berkata dengan dingin. Sudah 3 detik, patahkan kakinya. Setelah mendengar ini, banyak anggota keluarga Yi tampak terkejut. Tidak ada yang mengira Tang Sihai akan memiliki keberanian yang begitu besar. Saat ini, bawahan Tang Sihai telah meletakkan Yi Tianxiao di bawah lantai. Salah satu dari mereka memegang tongkat golf, kemudian mengayunkan tongkat golf itu. Logam besi kepala tongkat golf menghantam lutut kanan Yi Tianxiao, membuat lututnya langsung hancur dalam sekejap. Yi Tianxiao menjerit kesakitan, berguling kesakitan di bawah lantai, memaki dengan rahang terkatup. Tang Sihai, aku pasti akan membunuhmu. Tang Sihai berkata dengan dingin. Mulai sekarang, jika berkata satu kata lagi, aku akan menyuruh orang untuk menghancurkan lututmu yang lain. Begitu Tang Sihai mengatakan ini, Yi Tianxiao segera menahan rasa sakit dan amarahnya dan menutup mulutnya. Pada saat ini, yang lainnya juga sangat terkejut. Dalam hati mereka sangat yakin jika Tang Sihai pasti telah sepenuhnya berlindung pada Wan Longhol. Jika tidak, bagaimana bisa memiliki keberanian seperti ini? Langsung mematahkan kaki Yi Tianxiao dari anggota kolateral keluarga Yi. Saat ini Tang Sihai memandang semua orang, memperingatkan dengan suara dingin. Kalian semua dengarkan aku. Semua orang harus segera berlutut, kalau tidak akan berakhir seperti Yi Tianxiao. Ketika mendengar ini, mereka hanya bisa berlutut di lantai satu demi satu. Hati mereka bahkan menjadi lebih gelisah. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Wan Longhol terhadap mereka. Segera setelah itu, semakin banyak anggota kolateral keluarga Yi yang datang. Setelah datang, mereka segera berlutut di lantai, seperti anggota kolateral keluarga Yi lainnya. Pada pukul 9 pagi, lebih dari 700 anggota keluarga Yi semuanya telah tiba di Gunung Yeling. Saat ini di bawah kaki Gunung Yeling, lebih dari 700 orang yang berlutut menjadi pemandangan yang sangat spektakuler. Apa yang tidak mereka ketahui adalah saat ini di atas Gunung Yeling juga penuh dengan orang yang sedang berlutut. Wan Pojun telah berlutut di sini dengan hormat sejak kemarin tanpa gangguan sedikit pun. Melihat jika dirinya sudah berlutut selama 24 jam, dia tidak langsung bangun dan berdiri, tapi bertanya kepada bawahan Tang Sihai yang ada di dekatnya. Tuan, tolong tanyakan pada asisten Tang, apakah Tuan Yi memberikan perintah baru untuk kami? Segera setelah bawahan Tang Sihai menghubungi Tang Sihai, dia berkata kepada Wan Pojun, Tuan muda belum tiba di Tiongkok. Saat ini masih belum ada instruksi baru. Baik, Wan Pojun mengangguk ringan, berdiri perlahan dan berkata, semua anak buah Wan Longhol akan mematuhi perintah. Para anak buah Wan Longhol segera berkata dengan hormat, kami ada di sini. Wan Pojun berkata dengan ekspresi tegas, kalian segera dapatkan daftar nama upacara pemujaan luhur, kemudian ikuti aku untuk menuruni gunung. Menurut instruksi Tuan Yi, orang-orang yang berlutut di kaki gunung harus dengan sukarela memberikan setengah dari aset mereka
ke Wan Long Hol. Tapi kalian harus ingat, jangan ungkapkan informasi apapun yang berkaitan dengan Tuan Yi. Mengerti? Orang-orang di Wan Long Hol segera berteriak, "Mengerti." Wan Po Jun mengangguk puas, berkata dengan semangat, "Baik, turun gunung." Ketika Wan Po Jun memimpin pasukan Wan Long Hol dan turun dari Gunung Yeling, anggota kolateral keluarga Yi yang berlutut sudah ketakutan dengan setengah mati. Mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi di Gunung Yeling kemarin. Mereka hanya tahu bahwa keluarga Yi telah tunduk kepada Wan Long Hol. Mereka juga telah menyerahkan setengah dari aset keluarga mereka sebagai kompensasi. Dan sekarang Wan Long Hol telah mengerahkan senjata ke arah mereka. Menurut pendapat mereka, Wan Long Hol akan mulai bertindak terhadap properti mereka. Saat ini Wan Po Jun berjalan di paling depan dengan wajah tanpa ekspresi, diikuti oleh hampir 100 pasukan Wan Long Hol. Setiap kali Wan Po Jun melangkah lebih dekat, hati para anggota kolateral keluarga Yi jadi semakin gugup. Sampai Wan Po Jun berdiri di hadapan mereka, kebanyakan dari mereka sudah gemetar ketakutan. Wan Po Jun memandang sekelompok orang ini, melihat sekeliling, kemudian bertanya dengan dingin, "Apakah kalian tahu kenapa menyuruh kalian kembali?" Semua orang menundukkan kepala dengan gugup. Tidak ada yang berani menjawab. Melihat hal ini, Wan Po Jun menambahkan, "Aku, Wan Po Jun, seumur hidup paling benci pada mereka yang tidak setia dan tidak berbakti. Kalian adalah anggota keluarga Yi, memiliki hubungan darah dengan keluarga Yi. Tetapi saat keluarga Yi dalam masalah, kalian malah segera berpaling. Apakah itu sepadan dengan bantuan dan dukungan yang telah diberikan keluarga Yi selama bertahun-tahun?" Ketika anggota keluarga Yi mendengar ini, semua tidak bisa menjawab. Mereka benar-benar tidak mengerti kenapa Wan Po Jun ada di sini, malah bertanya pada mereka kenapa mengkhianati keluarga Yi. Banyak orang berpikir dalam hati alasan kenapa mereka mengkhianati keluarga Yi adalah karena mereka tidak mau dan tidak berani menjadi musuh Wan Po Jun. Alasan yang begitu sederhana, apa Wan Po Jun tidak paham? Saat ini Yi Tian Xiao yang kakinya patah berkata dengan wajah muram, "Pemimpin Wan, kami bukan tidak setia dan tidak berbakti, tapi kami tidak tahu persis Wan Long Hol dan reputasi Anda sebagai bos Wan Long Hol. Dalam hati kami begitu kagum dan menghormati, tetapi siapa yang mengira keluarga Yi malah melawan Anda? Jadi kami hanya bisa memilih untuk menjauhinya." Wan Po Jun mencibir dan berkata, "Kamu adalah orang pertama yang aku temui bisa berbicara dengan begitu percaya diri." Yi Tian Xiao buru-buru berkata, "Pemimpin Wan, saya juga takut pada Anda dan keagungan Wan Long Hol. Jadi saya tidak ingin ada hubungannya dengan keluarga Yi dalam masalah ini." Setelah berbicara, dia menambahkan, "Dan juga saat itu Yi Changying benar-benar telah menyakiti orang tua Anda. Tidak mengherankan jika Anda datang ke keluarga Yi untuk mencari keadilan. Jika kami tetap bersama dengan keluarga Yi, bukankah itu berarti menentang Anda dan keadilan?" Wan Po Jun menatapnya, bertanya dengan senyum di wajahnya, "Kalau begitu maksudmu aku harus berterima kasih kepadamu?" Yi Tian Xiao menggelengkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Pemimpin Wan, Anda terlalu serius. Yang terpenting Anda tidak menyalahkan saya sudah sangat berterima kasih." Anggota kolateral lain dari keluarga Yi juga mengatakan persetujuan mereka dan seorang berkata, "Benar Pemimpin Wan, yang punya dendam dengan Anda adalah keluarga inti Yi sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kami berharap Anda bisa melepaskan kami dan jangan libatkan kami." Yang lain buru-buru membujuk, "Pemimpin Wan, kami hanya bermarga Yi. Kami tidak ada hubungannya dengan kematian orang tua Anda. Hari ini Anda telah membuat keluarga Yi menyerah. Ini sudah termasuk balas dendam besar. Jadi kenapa masih repot-repot berurusan dengan orang kecil seperti kami?" Wan Po Jun mendengar permohonan para anggota kolateral keluarga Yi ini berkata dengan ekspresi dingin, "Di mataku, kalian dan keluarga Yi berada di garis silsilah yang sama. Tentu saja adalah satu keluarga. Karena satu keluarga, tentu saja harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan keluarga Yi." Setelah mengatakan itu, Wan Po Jun berkata dengan dingin, "Jangan bilang aku tidak memberi kalian kesempatan. Asalkan kalian bisa dengan patuh menyerahkan setengah aset kalian seperti keluarga Yi, aku tidak akan mempersoalkan masalah ini lagi. Kalau tidak, aku pasti akan membuat seluruh keluarga kalian membayar harga yang jauh mengerikan." Begitu Wan Po Jun selesai mengucapkan kata-kata ini, seketika di tempat itu terdengar suara
raungan. Menyerahkan setengah dari aset keluarga ini jauh lebih kejam daripada menguliti. Menguliti paling tidak hanya mengupas lapisan tipis, tapi Wan Po Jun ingin membelah mereka menjadi dua bagian. Sekelompok orang terus-terusan memohon. Yi Tianxiao berkata dengan suara sesungguhkan, "Pemimpin Wan, kami hanya anggota kolateral dari silsilah keluarga Yi. Anda tidak boleh memperlakukan kami seperti memperlakukan keluarga Yi. Sejauh ini yang saya tahu, keluarga Yi sendiri juga hanya menyerahkan setengah aset. Bagaimana Anda bisa menginginkan kami melakukan hal yang sama?" Kata-kata Yi Tianxiao segera mendapat persetujuan yang sama dari yang lain. Menyadari kalau mereka hari ini diperintahkan untuk kembali ke Gunung Yeling oleh Wan Longhol, pasti bukan hal baik yang akan terjadi. Namun tidak disangka jika selera Wan Longhol ternyata begitu besar, meminta mereka untuk menyerahkan setengah dari aset mereka. Bagi mereka, ini lebih menakutkan daripada membunuh mereka. Para anggota keluarga ini semuanya telah berkembang di bidangnya masing-masing selama beberapa dekade. Pada akhirnya baru bisa mendapatkan status seperti ini. Tiba-tiba ingin mereka menyerahkan setengah dari aset kekayaan. Siapapun juga tidak bisa menerimanya. Wan Po Jun memandang kerumunan orang yang sedang menangis dan mengeluh itu, segera berkata dengan suara dingin, "Aku tidak akan banyak berbicara omong kosong dengan kalian. Silsilah keluarga Yi sudah aku periksa. Selain kalian 700 orang lebih yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kali ini, penerus keluarga kalian masing-masing lainnya juga tercatat dengan sangat jelas dalam silsilah keluarga. Jika ada keluarga yang tidak bekerja sama dengan jujur, maka jangan salahkan aku sebagai bos Wan Longhol bertindak kejam." Para anggota kolateral keluarga Yi setelah mendengar ini segera jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Mereka sangat memahami akan kekuatan Wan Longhol, kelompok tentara bayaran papan atas yang berjumlah puluhan ribu orang semacam ini. Jika benar-benar ingin mengerjai mereka, itu sangat mudah. Jika mereka menolak bekerja sama dengan patuh, mungkin saja mereka akan mati lebih cepat. Selain itu, bahkan kekuatan keluarga Yi yang jauh melampaui mereka juga sudah patuh dan tunduk. Bagaimana mereka bisa memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai akhir? Lagi pula, meski semua anggota keluarga kolateral ini dikumpulkan, kekuatan mereka tidak sebanding dengan keluarga Yi, apalagi dibandingkan dengan Wan Longhol seperti langit dan bumi. Melihat wajah orang-orang ini yang pucat pasi, Wan Po Jun tahu mereka sama sekali tidak berani untuk membantah. Jadi dia berkata dengan keras, "Selanjutnya, berdasarkan daftar nama, bawahanku akan berkomunikasi dengan kalian masing-masing. Jika kalian tidak ingin menjadi musuh Wan Longhol, cepat hubungi keluarga kalian, cepat kumpulkan aset keluarga. Kemudian berdasarkan ketentuan, transfer setengah dari aset kalian ke rekening luar negeri Wan Longhol. Bagi yang patuh dalam bekerja sama kelak Wan Longhol dan orang itu akan tetap damai. Yang menolak untuk patuh mulai sekarang akan menjadi musuh bebuyutan Wan Longhol." Begitu semua orang mendengar ini, hati mereka putus asa. Pada saat yang bersamaan mereka telah membuat keputusan untuk berkompromi pada Wan Longhol. Jika uang hilang masih bisa didapat kembali, tetapi jika nyawa hilang, mereka tidak ada yang tersisa. Selain itu, silsilah keluarga Yi ada di tangan Wan Po Jun. Jika Wan Po Jun mau, dia bisa membuat siapapun dari mereka mati tanpa keturunan. Saat ini Yi Tianxiao memohon dengan putus asa, "Pemimpin Wan, bisnis kecil keluarga yang telah saya bangun adalah hasil jerih payah. Setiap sen susah payah saya tabung. Saya mohon belas kasihan Anda. Setidaknya jangan ambil sebanyak itu." Wan Po Jun mengangguk berkata dengan dingin, "Karena setiap sen dari uangmu adalah uang hasil jerih payah, maka tentu saja aku tidak akan mengambil 1 sen pun." Ketika Yi Tianxiao mendengar ini, dia sangat bersemangat hingga ingin berterima kasih kepadanya. Namun dia melihat Wan Po Jun berbalik dan menginstruksikan prajurit di sampingnya, "Cari tahu semua informasi tentang keluarga orang ini. Tidak peduli cara apa yang kalian gunakan. Dalam kurun waktu setahun aku ingin keluarga mereka benar-benar punah."
Begitu kata-kata kejam Wan Pojun terucap membuat Yi Tianxiao gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka Wan Pojun akan begitu kejam, tanpa basa-basi langsung ingin memusnahkan keturunannya. Selain itu, dia sedikit pun tidak meragukan sikap Wan Pojun. Bagaimanapun orang ini adalah bos dari Wan Longhol. Di depan begitu banyak orang dan keluarga Yi, dia pasti tidak asal berbicara. Terlebih lagi, semua informasi identitasnya dan informasi anggota keluarganya semuanya tercatat dalam silsilah keluarga Yi secara rinci. Dia tidak bisa melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba berkata dengan ketakutan, "Pemimpin Wan, saya bersedia bekerja sama untuk menyerahkan setengah aset keluarga. Mohon berbelas kasih." Wan Pojun mendengus dingin bertanya, "Kenapa? Takut? Bukankah kamu tadi mengatakan bahwa semua aset keluargamu adalah uang hasil jerih payahmu? Aku kira kamu tadi benar-benar berani, siap mati demi pertahankan aset keluarga." Yi Tianxiao mengangguk berkata, "Tadi otakku sedang gundah gulana. Pemimpin Wan, tolong jangan ambil hati. Faktanya uang adalah sesuatu yang tidak dibawa mati. Tidak peduli seberapa gundah gulana, tentu saja masih sadar akan hal ini." Wan Pojun berkata tanpa ekspresi, "Jika kamu sudah paham, maka aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jika kamu dapat bekerja sama dengan baik, Wan Longhol tidak akan menginvestigasi lagi. Mulai sekarang, urus urusan kalian masing-masing. Tapi jika sampai berani main-main denganku, berhati-hati saja, aku akan berubah kapanpun." Yi Tianxiao membeku sesaat dan berkata dengan cepat, "Pemimpin Wan, jangan khawatir. Meskipun ada yang meminjamkan saya 10.000 keberanian, saya tidak akan pernah berani bermain-main dengan Anda." Wan Pojun mengabaikannya, berkata kepada semua orang, "Jika kalian ingin aman dan selamat, maka dengan patuh segera transfer setengah aset keluarga kalian ke rekening luar negeri milik Wan Longhol. Asalkan kalian transfer, Wan Longhol juga akan menepati janji, tidak akan mempermasalahkan lagi hal ini." Saat ini semua orang membuat pernyataan, menyatakan kesediaan mereka untuk menerima permintaan Wan Longhol. Wan Pojun mengubah topik pembicaraan, berkata dengan nada tegas, "Tapi kalian juga jangan pernah berpikir untuk membodohi Wan Longhol. Setelah menerima pembayaran, kami juga akan mengatur auditor keuangan profesional untuk mengevaluasi setiap aset keluarga kalian. Jika ditemukan jumlah yang dibayarkan kurang dari setengah aset mereka, saat itu sisanya harus dibayar 3 kali lipat sebagai kompensasi." Begitu kata-kata ini keluar, wajah setiap anggota kolateral keluarga Yi dipenuhi dengan kesedihan. Mereka awalnya berpikir dapat menyembunyikan jumlah sebenarnya dari aset mereka. Jika asetnya ada 10 miliar, bisa berbohong berkata hanya memiliki 2 atau 3 miliar. Kemudian menggunakan sekitar 1 miliar untuk berdamai dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Namun jika menurut pernyataan Wan Pojun, bahkan jika memberi 1 miliar yuan ketika auditor Wan Longhol mengevaluasi aset nyata mereka dan menemukan jika mereka kurang memberikan 3 miliar, mereka akan meminta untuk membayar 3 kali lipat sebagai kompensasi. Kalau begitu, kompensasinya saja bahkan akan menelan biaya 10 miliar. Saat ini Yi Tianxiao berkata dengan gemetar, "Pemimpin Wan, kekayaan kebersih keluarga kami sekitar 8 miliar yuan. Tetapi persediaan uang tunai yang dapat dikumpulkan dari saham mungkin hanya sekitar 2 miliar yuan. Bagaimana mengatasi situasi ini?" Wan Pojun berkata dengan dingin, "Jika ini masalahnya, pertama-tama tukar semua saham menjadi uang tunai. Selanjutnya transfer uang tunai 2 miliar itu ke rekening yang ditentukan Wan Longhol. Tunggu setelah kalian kembali, segera jual aset lainnya. Kemudian bayar sisa 2 miliar itu." Yi Tianxiao sesenggukan berkata, "Pemimpin Wan, sejujurnya banyak dari usaha kami adalah investasi jangka panjang. Beberapa proyek telah diinvestasikan selama bertahun-tahun. Setelah menginvestasikan banyak uang baru, akhirnya mulai melihat profit kembali. Jika dijual saat ini, tidak ada bedanya dengan membunuh angsa yang bertelur emas. Bagi kami akan menjadi kerugian besar."
Pernyataan Yi Tianxiao mendapat persetujuan dari anggota keluarga Yi lainnya. Saat ini mereka sudah rela menyerahkan setengah asetnya, tetapi jika ini membuat mereka membunuh angsa yang bertelur emas, kerugiannya akan lebih besar daripada mengambil setengah aset mereka. Wan Po Jun saat ini masih belum mengambil keputusan. Jika untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Yi Chen, maka dia tidak akan peduli dengan terlepas apapun hasilnya yang akan terjadi. Yang harus dijual, ya harus dijual. Buat apa peduli dengan membunuh angsa yang bertelur emas? Membunuh angsa yang bertelur emas juga harus menyerahkan setengah telur yang diambil. Namun sekarang dia masih tidak menahu pasti sikap Yi Chen terhadap orang-orang yang punya marga sama dengannya ini. Jadi dia masih tidak yakin dan berkata, pertama-tama kalian jelaskan dulu aset kalian sendiri dengan jelas. Jika uang tunai kurang dari setengah yang harus dibayar, bayar tunai semuanya dulu. Selanjutnya nanti kami akan beri solusi. Semua orang merasa tidak berdaya, hanya bisa setuju. Maka dari itu pasukan Wan Long Hol mulai mendaftarkan nama anggota kolateral keluarga Yi ini secara berkelompok. Pertama mereka akan menanyakan status aset dan status uang tunai setiap orang secara detail. Setelah selesai pendaftaran, mereka diminta untuk membayar semua uang tunai terlebih dahulu. Ketika dana ini mulai perlahan ditransfer masuk ke rekening Wan Long Hol, pesawat Concorde yang dinaiki Yi Chen akhirnya mendarat di bandara Yanjing. Begitu mendarat, Tang Sihai menjemputnya kemudian mengantarnya ke Gunung Yeling. Dalam perjalanan, Tang Sihai melaporkan kepada Yi Chen secara singkat tentang situasi di Gunung Yeling. Pada saat yang bersamaan, dia juga melaporkan ketidakyakinan Wan Po Jun pada Yi Chen dan bertanya, "Tuan Muda, ketika saya datang, Wan Po Jun meminta saya untuk bertanya kepada Anda bagi orang-orang yang uang tunainya kurang dari setengah aset mereka dan sebagian besar aset mereka berada di real estate dan aset tetap, bagaimana mengatasinya?" Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, terhadap mereka yang memiliki sikap baik maupun mengakui kesalahan dan rela menerima hukuman, tentu saja tidak boleh memaksanya terlalu berlebihan. Bisa bayar sebagian uang tunai terlebih dahulu, sisanya bisa biarkan mereka membayar dengan cicilan. Setelah mengatakan ini, Yi Chen diam sejenak, kemudian berkata, biasanya bayar cicilan itu dikenakan bunga, tetapi karena mereka semua adalah anggota keluarga Yi, aku akan memberi mereka sedikit muka. Tidak usah membayar bunga untuk bayar cicilan, tapi harus sama seperti bank, ada biaya persentase administrasi. Misalnya, pihak lain berhutang 1 miliar kepada kita, itu dapat dibagi menjadi 12 kali angsuran setahun, atau 36 angsuran dalam 3 tahun, ataupun 60 angsuran dalam 5 tahun. Mengenai biaya admin akan dikenakan biaya 0,6% untuk setiap angsuran sebesar 6 juta per kali angsuran. Tang Sihai tercengang dan berseru, "Tuan Muda, jika kita menggunakan rasio ini, biaya admin untuk angsuran pertama adalah 0,6%. Total biaya admin untuk 60 kali angsuran akan menjadi 36%. Modal 1 miliar dengan biaya admin 360 juta. Bukankah itu terlalu tinggi?" Yi Chen tersenyum dan berkata, Bukankah pembayaran angsuran kartu kredit bank 0,6% per kali angsuran? Aku tidak menagih terlalu mahal, hanya mengikuti bank. Tang Sihai buru-buru berkata, "Tuan Muda, itu memang benar, tetapi bunganya, oh ya ampun, biaya admin ini benar-benar sangat tinggi. Aku khawatir mereka tidak akan dapat bertahan dengan biaya admin setinggi itu." Yi Chen tampak seperti pengusaha biadab, berkata dengan serius, "Tidak masalah jika mereka tidak dapat bertahan. Aku dapat memberi mereka pilihan lain, mengubah hutang mereka menjadi ekuitas yang sesuai dari perusahaan mereka dengan preferensi tertentu. Misalnya nilai perusahaannya 5 miliar yuan tetapi masih berhutang 1 miliar yuan. Biasanya 1 miliar yuan ini diubah menjadi 20% dari ekuitas. Tetapi karena mereka berhutang uang kepada kita, aku tidak membebankan biaya admin angsuran kepada mereka. Bagaimanapun aku harus menerima diskon dari rasio kerugian tunai. Jadi setidaknya harus memberi kita diskon 20% dari total nilai. Dengan begitu perusahaan dengan nilai 5 miliar, jika dihitung diskon 20% itu akan menjadi 4 miliar dan utang 1 miliar dikonversi menjadi ekuitas adalah 25%.
Terhadap para pengkhianat anggota kolateral keluarga Y yang berbahaya ini, Ye Chen sudah memikirkan serangkaian solusi lengkap untuk mereka. Alasan kenapa dia bergegas kembali dari Eropa Utara adalah untuk menyelesaikan semua anggota ini sekaligus. Ketika Tang Sihai mendengar serangkaian rencana Ye Chen, dia terkejut, juga lega pada saat yang sama. Meskipun dia bukan dari keluarga Y, dia juga sangat marah ketika melihat para anggota kolateral keluarga Y yang bergantung pada keluarga Y ini malah melarikan diri dalam semalam di saat krisis keluarga Y. Melihat Ye Chen ingin memberi mereka pelajaran, Tang Sihai sangat setuju. Namun Tang Sihai tidak menyangka Ye Chen akan begitu kejam. Melihat kondisi ini, dia benar-benar ingin memotong setengah aset anggota kolateral keluarga Y. Melihat ekspresi rumit Tang Sihai saat ini, Ye Chen bertanya kepadanya, "Asisten Tang, apakah menurutmu aku terlalu kejam pada mereka?" Tang Sihai berpikir sejenak lalu berkata, "Tuan muda, jika hanya dilihat dari sisi belas dendam, itu memang kejam. Bagaimanapun, itu adalah setengah aset dari milik keluarganya. Sulit bagi siapapun untuk bisa menerimanya." Berbicara sampai di sini, Tang Sihai berhenti sejenak lalu berkata, "Bagaimanapun saya pikir apa yang Tuan muda lakukan itu benar. Hampir sebagian besar aset yang mereka kumpulkan adalah hasil bergantung kepada keluarga Y, tapi mereka malah berkhianat di saat kritis. Hal yang lumrah untuk keluarga Y mengambil kembali sebagian besar aset. Mengambil kembali sebagian aset mereka bagi keluarga Y adalah suatu kompensasi yang sangat bagus." Ye Chen tersenyum ringan, berkata dengan serius, "Asisten Tang, sebenarnya aku menghukum mereka kali ini bukan karena aset kecil milik mereka. Aku hanya merasa kesetiaan orang-orang ini terhadap keluarga Y terlalu rendah. Sangat rendah sampai membuatku sangat marah. Jadi harus menggunakan kesempatan ini untuk memperbaikinya." Berbicara sampai di sini, Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, "Kali ini aku harus membuat mereka mengerti bahwa jika mereka mengambil semangkuk nasi dari keluarga Y, mereka harus memiliki rasa kesetiaan pada raja, sama seperti bawahan di cerita kerajaan kuno. Siapa berani bermain-main denganku, aku akan membuatnya membayar harga yang mengerikan." Tang Sihai mengangguk setuju, menghela napas. Tuan muda terlalu memanjakan para anggota kolateral keluarga ini. Selalu merasa mereka cukup setia kepada keluarga Y, jadi memberi mereka banyak keuntungan. Tapi pada akhirnya itu semua hanya terjadi pada masa damai dan makmur. Jika sesuatu benar-benar terjadi, segera bisa terlihat sifat asli mereka. Mereka benar-benar perlu diberi pelajaran. Ye Chen berkata dengan datar, "Mereka semua seperti bangsawan yang dirawat oleh raja di berbagai wilayah pada cerita kerajaan kuno. Jika ingin menjadi bangsawan yang memenuhi syarat, harus memiliki kesadaran diri dan memahami ketidaksukaan raja. Juga bisa memahami dengan baik batasan dalam berucap dan bertindak, bukan malah mengancam posisi raja, apalagi kabur ketika raja membutuhkannya. Menjadi anggota keluarga Y harus benar-benar bisa mengikuti aturan." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Situasi masing-masing keluarga mereka serupa. Uang tunai yang dimiliki hanya mencapai 20% dari total aset. Bahkan cadangan uang tunai beberapa dari mereka kurang dari 10% dari total aset. Walaupun jika semua uang tunai diserahkan, masih jauh kurang dari 50% yang aku minta. Jadi kali ini aku akan membiarkan Wan Longhol bertindak dulu, memaksa mereka untuk menandatangani perjanjian angsuran, kemudian menggunakan perjanjian ini untuk mengikat mereka. Namun aku tidak akan menekan mereka sampai mati, asalkan mereka menyerahkan aset tunai mereka dan menandatangani perjanjian angsuran sesuai dengan persyaratanku. Keluarga Y masih dapat memberi mereka beberapa sumber daya agar mereka dapat terus menghasilkan uang dengan keluarga Y. Sampai saat itu tiba, mereka akan berusaha menghasilkan uang dengan keluarga Y. Intinya, mereka mencoba membayar hutang padaku. Dengan kata lain, di satu sisi kita mengambil darah mereka, namun di sisi lain memberi mereka transplantasi darah dan mengambil kembali darah yang ditransplantasikan. Perputaran seperti ini membuat mereka tidak akan pernah bisa menjadi lebih besar dan lebih kuat tanpa adanya kita. Hanya dengan cara ini kita baru bisa mengikat erat mereka di telapak tangan kita.
Mendengar ini, Tang Sihai menghela napas dengan kagum. Tuan muda, caramu ini memang hebat. Dengan begini, para anggota kolateral keluarga tidak lagi hanya bisa mengulurkan tangan dengan meminta dan memboroskan uang dari keluarga mereka. Bisa membuat mereka mulai berkontribusi untuk keluarga juga. Benar, Yi Chen mencibir. Kali ini terus terang, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk mengendalikan dan menghancurkan kekuatan para bangsawan ini. Dengan begini, kelak hidup mereka akan sangat sulit. Tetapi hari-hari baik kita baru saja dimulai. Tepat ketika Yi Chen akan tiba di Gunung Yeling, pasukan Wan Pojun telah mengambil uang tunai lebih dari 200 miliar yuan dari 700 anggota kolateral keluarga Yi. Namun, ini hanya 1/5 dari total aset kekayaan bersih anggota kolateral keluarga Yi. Menurut statistik, aset semua anggota kolateral keluarga Yi berjumlah sekitar 1 triliun yuan. Pada akhirnya, hampir semua anggota kolateral keluarga Yi telah menyerahkan semua uang tunai mereka, tetapi mereka masih berhutang setidaknya 30% dari aset pribadi mereka pada Warnong Hall. Tepat ketika orang-orang ini tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan sisa hutang mereka, Wan Pojun juga telah menerima instruksi Yi Chen, berkata, "Aku lihat kalian masih kurang membayar jumlah hutang kalian. Jadi apa yang akan kalian lakukan selanjutnya untuk membayar sisanya?" Kerumunan itu tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang berani berbicara karena semua orang tahu bahwa hanya ada satu cara yang tersisa, yaitu adalah menjual aset untuk mengumpulkan uang guna menyelamatkan nyawa mereka. Menjual aset mudah dikatakan, tetapi sebenarnya itu adalah metode yang paling merugikan. Sebab semua aset yang dijual pasti akan mengalami penurunan harga dan hanya memungkinkan untuk segera dijual dengan potongan harga besar. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk menjual properti seharga 10 juta yuan dengan harga yang sama. Namun jika ingin menjualnya dalam waktu sehari, setidaknya harus menekan harga menjadi 9 bahkan 8 juta yuan. Aset bisa didiskon tetapi hutang tidak. Dengan begitu, kerugian mereka akan melebihi 50% daripada yang seharusnya. Terlebih lagi, menjual aset akan sangat merusak struktur pendapatan asli mereka. Ambil contoh Yi Tianxiao. Dia memiliki perusahaan bahan bangunan terkenal di Tiongkok. Sebagian besar bahan bangunan yang dia produksi dipasok langsung ke proyek real estate keluarga Yi serta basis produksi di seluruh negeri. Dengan bantuan dan dukungan dari keluarga Yi, penjualan tahunan perusahaan ini telah melebihi 10 miliar yuan. Dengan laba bersih yang telah mencapai lebih dari 10 miliar yuan, dapat dikatakan sebagai angsa yang bertelur emas. Tetapi jika dia dipaksa untuk menjualnya sekarang, tidak hanya harga jual aset yang sangat berkurang, Yi Tianxiao sendiri juga akan sepenuhnya kehilangan sumber pendapatannya. Sama saja dengan membunuh angsa yang bertelur emas. Situasi orang lain juga kurang lebih sama. Tidak ada yang bisa memberi begitu banyak uang tunai sebagai kompensasi kepada Warnong Hall. Tidak ada yang mau menjual aset inti mereka dengan harga murah. Wan Pojun melihat ekspresi wajah orang-orang ini. Dalam hatinya mengerti apa yang paling mereka takuti adalah memaksa mereka menjual aset mereka untuk membayar kompensasi yang cukup. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Jangan bilang kalau aku tidak memberi peringatan. Sekarang hutang kalian bisa dicicil mulai dari 1 sampai 5 tahun. Semua orang menghela napas lega ketika mendengar mereka dapat mencicil. Bisa mencicil berarti tidak perlu menjual aset mereka. Dapat menggunakan aset untuk menghasilkan uang dan melunasi hutang secara perlahan. Dengan begini tidak sampai setengah mati melunasi hutang." Tetapi tidak ada yang mengira. Wan Pojun segera berkata, "Namun, membayar hutang secara angsuran tidaklah gratis. Untuk setiap kali angsuran, kalian harus membayar 0,6% dari jumlah total sebagai biaya layanan angsuran." Kata-kata Wan Pojun segera menyebabkan keributan di antara lebih dari 700 anggota kolateral keluarga Yi. Meskipun anggota kolateral dari keluarga Yi ini bukan pengusaha papan atas, mereka masih jauh lebih cerdas daripada anak-anak muda yang tanpa berpikir panjang menggesek cicilan kartu kredit. Anak-anak muda
perotak itu berpikir bahwa mencicil adalah hal yang sangat hemat biaya, tetapi mereka tidak tahu bahwa bank telah memakan mentalitas mereka. Tingkat bunga setiap angsuran adalah 0,6%, tampaknya 10.000 yuan dibagi menjadi 12 angsuran dan hanya 60 yuan lebih yang harus dibayar dalam sebulan, tetapi 12 kali angsuran dalam setahun adalah 720 yuan. Dibandingkan dengan modal pokok 10.000 yuan, tingkat bunga tahunan dari cicilan selama 1 tahun adalah 7,2%. Itu hanya metode perhitungan kasar. Harus diketahui jika 10.000 yuan bukan dilunasi setahun sekali, melainkan dilunasi setiap bulan dalam 12 kali angsuran. Modal pokok dari setiap angsuran terus berkurang, tetapi tingkat bunganya tetap sama, 10.000 yuan. Jika dihitung-hitung, tingkat bunga sebenarnya bahkan lebih dari 13%. Wah, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di bab ini sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di bab berikutnya di video selanjutnya.